Selamat sore rekan-rekan diaspora. Kita pada sore hari ini ketemu kedatangan tamu khusus dari Indonesia. Terima kasih Pak Arsul sudah mau memberi waktu buat kami, Pak. Ini hanya diskusi singkat saja dengan Pak Arsul secara khusus karena sebagai diaspora kita punya ketertarikan, kepedulian secara khusus untuk dual citizenship, dui kewarganegaraan. Jadi kita mau dengarkan pandangan dari Pak Arsul Sani. Pak, terima kasih sudah mau memberi waktu. Singkat saja sebenarnya Pak, kalau dari kacamata pemerintah, termasuk dari Bapak sendiri Pak, untuk dui kewarganegaraan itu sebenarnya dilihat ada manfaatnya nggak ya Pak ya? Apakah itu sesuatu yang positif atau tidak Pak? Terima kasih Pak Ben. Assalamualaikum, selamat sore. Salam sore, sehat untuk semua Pak. Teman-teman diaspora Indonesia di Australia Barat ini khususnya ya. Pak Ben, jadi kalau paling tidak buat saya pribadi, sejak saya menjadi anggota DPR di periode yang lalu, 2014-2019 itu ya, saya memang get in touch lah, terus berhubungan dengan teman-teman diaspora Indonesia yang ada di berbagai negara. Pak. Saya memahami betul bahwa ada aspirasi yang kuat ya dari teman-teman diaspora Indonesia yang sudah mengambil kewarganegaraan yang lain, meskipun mengambil kewarganegaraan dari negara lain itu sebagian Pak, itu dengan terpaksa. Saya katakan, kenapa kok dengan terpaksa? Saya ambil contoh misalnya teman-teman diaspora Indonesia yang ada di New Zealand. Itu pada cerita sama saya, Pak, kami ini kalau dibelah dadanya tetap merah putih. Pak. Darah kami ya tetap merah putih, kira-kira kan begitu ya. Nah, tetapi kenapa kok kami harus tanggalkan kewarganegaraan Indonesia? Itu karena untuk tentu kepentingan hidup mereka dan keluarga. Karena apa? Karena ada posisi-posisi tertentu dan treatment tertentu yang hanya diberikan hanya kepada warga negara ya. Misalnya jenjang karir ya di sektor-sektor publik lah. Nah, jadi itu kami memahami. Nah, karena itu teman-teman ini berharap bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia itu membuka kemungkinan dual citizenship, kewarganegaraan ganda. Itu kami pahami dari sejak lama. Nah, tentu ini tugas saya sebagai anggota DPR itu kan menyampaikan ini dalam berbagai forum rapat kerja DPR dengan pemerintah, wabil khusus Kementerian Hukum dan HAM, di mana Direktorat Jenderal Imigrasi itu ada di sana, gitu ya. Tetapi memang waktu itu karena semuanya itu boleh dibilang pembicaraan lepas, ya. Saya pada saat itu sampaikan kepada teman-teman diaspora, terutama kepada para aktivisnya lah, para pentolanya, ya. Agar dibuat sebuah konsep yang jelas. Nah, alhamdulillah kemudian saya kira di tahun ini teman-teman diaspora itu kemudian saya tidak tahu selesainya kapan, tapi diserahkan pada awal tahun ini ke saya buku putih ya diaspora, di mana di sana dijelaskan kalau dual citizenship itu diintroduce ya, maka banyak manfaatnya lah buat Indonesia. Nah, tentu memang Pak Ben ya, yang namanya ini kan sebuah perjuangan ya. Kita sekali lagi tahu bahwa teman-teman diaspora itu dadanya tetap merah putih lah. Itu kita percaya itu. Dan itu sudah saya saksikan sendiri di sejumlah negara lah ya. Termasuk di Belanda, di Sydney gitu ya. Nah, tetapi kan tentu yang di Indonesia kan tidak bisa juga langsung kemudian bisa setuju, bisa memahami ya. Nah, ini merupakan sebuah perjuangan. Nah, respon dari itu tadi, ikhtiar terus-menerus teman-teman diaspora, termasuk yang disampaikan melalui saya tidak tahu persis disampaikan kepada siapa saja termasuk yang ada di DPR atau di jalur pemerintahan, itu saya lihat paling tidak itu mendapatkan respon yang positif. Nah, respon yang positif itu pertama kali adalah ketika sekitar
6-7 bulan yang lalu ya, sekira malah lebih, itu ada rapat kerja yang salah satunya adalah membicarakan tentang kewarganegaraan kita dengan Pak Menteri Hukum dan HAM. Nah, di sana saya menyuarakan dan saya lihat apa yang saya suarakan sempat viral juga di kalangan diaspora, yang intinya adalah harus ada special treatment terhadap diaspora kita yang berkeluarga negara asing. Jangan dianggap seperti warga negara asing lainnya yang tidak ada Indonesian connecting point-nya lah, sebut saja begitu ya. Ketika mereka datang ke Indonesia, karena itu tanah air mereka juga, keluarga besarnya juga ada di Indonesia. Begitu Pak Ben. Nah, sementara ini kalau nanti ada waktu atau apa, saya jelaskan apa yang sudah dicapai gitu loh. Pak. Pak. Satu tambahan lagi saja Pak. Jadi terima kasih untuk apa yang sudah Bapak bagikan, dan juga ada pergerakan positifnya ya Pak ya. Yang bikin lambat apa ya Pak ya? Kenapa jadi kalau manfaatnya sudah terlihat, kok kayaknya kami mungkin nggak sabaran juga ya Pak ya? Tapi kenapa jadi lambat Pak? Gini Pak Ben. Kalau semuanya sudah serba cepat, itu udah bukan Indonesia lagi namanya. Gitu. Baik Pak. Baik. Jadi ya pertama memang saya kira saya harus katakan bahwa dual citizenship itu termasuk isu yang sensitif. Baik Pak. Yang semua elemen yang ada dalam pemerintahan di Indonesia itu ya mesti harus didengar juga suaranya. Baik Pak. Dan ketika yang harus didengar itu kementerian dan lembaga yang banyak, tentu kemudian juga jadi tidak mudah untuk menuju kepada satu arah, satu persepsi yang sama. Tapi permulaan sisi positif dari perjuangan teman-teman diaspora itu sudah ada dengan terbitnya di bulan lalu peraturan Menteri Hukum dan HAM yang terkait dengan golden visa untuk para diaspora. Itu loh Pak Ben. Itu anggap saja sebagai permulaan, belum final ya. Nah, nanti tentu ini punya kemungkinan akan dievaluasi oleh pemerintahan yang akan datang. Tapi kita belum tahu presidennya siapa. Nah, itu. Baik. Terima kasih banyak Pak. Mau tahu lebih banyak lagi? Ayo, tunggu podcast berikutnya.